Bagaimana kita menghasilkan profil pelajar Pancasila yang terintegrasi 6 pilar ini? Mandiri diwujudkan, kemudian bernalar kritis kita wujudkan dengan keterampilan abad 21, lalu mereka punya kreativitas dan inovasi, punya keterampilan bergotong royong, dan akhirnya mereka punya kompetensi untuk memilih dalam kebinekaan global. Berbeda-beda tapi satu jua tanpa meninggalkan kondisi yang terkini. Nah, pemerintah menginginkan Bapak Ibu itu menjadi penggerak, ya. Ada guru penggerak, kepala sekolah penggerak, ada pengawas penggerak, dan dosen penggerak. Maka oleh Mas Menteri saat ini, bagi mereka yang lagi tidak bergerak atau sudah tidak bergerak, rata-rata dipensiunkan, rata-rata dimuseumkan. Nah kan gitu. Jadi buka prodi Mbak Santi, kalau sudah mulai yang tidak bergerak. Nah coba didekati, ada apa? Apakah kurang sinyalnya? Apakah kurang traktirannya? Apakah kurang empek-empeknya? Atau mungkin kurang diajak piknik? Gitu. Jadi buka prodi harus peka nih sama dosen-dosennya. Jadi kalau sudah mulai seperti itu, Mbak Novri saya kira suka juga diajak piknik. Maka cek juga kalau Mbak Novri sudah mulai tidak senyum 228. Ini Mbak Santi harus cek nih. Wah, cek pakai deteksi yang paling connect untuk Mbak Novri. Kurang piknik ya Mbak Nov gitu ya. Jadi kalau mulai disuruh-suruh kok ngeliat sudah mulai, Bu saya ada agenda ini Bu saya agenda, tuh tanda-tanda Mbak Novri mulai ajak piknik itu Mbak Santi. Jadi jangan sampai tidak dituruti, turutilah. Maka Mbak Novri nanti setelah pulang piknik, Mbak Santi ada yang bisa saya bantu? Ya gitu, sudah berbalik pertanyaannya. Itu penting ya. Jadi penting, Bapak Ibu guru juga gitu, melihat guru-gurunya kayak gitu. Jadi inilah yang diinginkan kemerdekaan. Kemerdekaan tapi bukan kemerdekaan yang bebas, tapi kemerdekaan terpimpin. Kenapa? Pendidikan yang berkualitas itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka belajar bukan berarti belajar tidak boleh, belajar boleh, belajar tidak boleh juga nggak masalah. Jadi, kan merdeka, boleh belajar, boleh tidak. Yang penting kan bisa. Dan apa? Sekarang perpustakaan ada di genggaman kita. Dengan HP kita, dengan gawe kita masuk dengan jari-jari kita, semua bisa terungkap. Dan ini menjadi titik temu bagi sekolah, bagi pemerintah, bagi masyarakat, bagi keluarga. Nah, selama ini kadangkala keluarga kalau sudah menitipkan ke sekolah, ke kampus, selesai. Bukan. Pendidikan, tanggung jawab keluarga, guru, dosen, pendidikan institusi, sekolah dasar menengah, dan juga kampus, dan juga dunia industri dan masyarakat. Ini PR buat kita dan harus kita urai. Inilah yang diinginkan. Kurikulum kita dalam konteks ini yang diinginkan oleh pemerintah itu betul-betul bisa memberi ruang, kebebasan, dan kesesuaian dengan bentuk-bentuk yang diinginkan oleh pemerintah. Contoh, di Palembang, di daerah Kayu Agung, ya, daerah Kayu Agung, kemudian dari ujung sana tentu berbeda toh dengan tempatnya Mbak Santi di Kota Palembang. Kemarin saya visitasi ke Kayu Agung, ke Uniski, daerah sana beda. Ketika saya wawancari dengan masyarakat, dengan alumni, dengan pengguna, guru-guru, beda. Kondisinya beda dengan di kota-kota kita, di Kota Solo, di Kota Palembang. Maka harus kita sesuaikan. Maka pentingnya mendengarkan suara aspirasi dari berbagai wilayah. Itu penting. Maka Mbak Santi ketika mengundang hari ini untuk guru-guru di daerah, jangan hanya guru-guru yang di kota, undanglah guru-guru yang di daerah-daerah juga, agar kita tahu kebutuhan mereka seperti apa, agar kita tahu mereka yang diinginkan apa. Kenapa kurikulum kita kembalikan ke daerah, kurikulum kita kasihkan kurikulum merdeka, agar kesesuaian kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Ini penting. Nah, maka kenapa di Permen 53 itu sekarang tidak harus sesuai, tidak harus selaras dengan CPL yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau pemerintah, karena harapannya Bapak Ibu punya inovasi dan kreativitas yang ada di daerahnya masing-masing. Tetapi kita merujuk yang di nasional, CPL nasional, lalu boleh kita tambahkan yang di lokal sebagai kearifan lokal. Itu yang kita sepakati di Kapropsi. Kita tetap memiliki standar nasional, lalu Bapak Ibu boleh menambahkan di daerah sesuai kearifan lokal masing-masing. Maka CPL yang kita lakukan nanti, yang sudah kita tetapkan dulu yang edisi berikutnya dengan adanya perubahan ini, maka nanti di Lombok tanggal 9, 10, 11 Kapropsi akan ada kegiatan di sana lagi. Silakan Bapak Ibu, Bu Santi dan kawan-kawan yang nanti bisa bergabung ke sana. Karena apa? Dalam konteks inilah yang terintegrasi Bapak dan Ibu, kurikulum kita menghasilkan
mahasiswa, sarjana yang punya soft skill dan hard skill berimbang. Maka lulusan kita dalam proses pembelajaran berbasis project dan kasus ini nanti akan menjadi kekuatan inti dalam konteks bagaimana era teknologi dengan big data, teknologi, manusia semua tergantikan. Sekarang ini Mbak Novri, ketika saya ingin membuatkan pantun atau membuatkan puisi untuk Mbak Novri, nggak usah susah-susah saya harus buat puisi. Saya cukup bilang sama AI, buatkan puisi untuk Mbak Novri yang top market luar biasa di Palembang. Mau butuh berapa halaman, tinggal katakan aku butuh puisi yang isinya 7 halaman. Karena nanti kalau aku ditolak Mbak Novri, masih ada tujuan semesta yang tercapai, akan memberikan pertolongan. Kan gitu. Jadi konteks-konteks itu akan memberikan ruang bagaimana kita mengintegrasikan sebuah proses pembelajaran yang berbasis kasus dan proyek, itu akan menjadi kekuatan kita. Maka anak-anak kita, alumni-alumni kita harus cek. Sekarang mohon maaf ya Mbak Novri, ini kan mungkin saya cek tadi Mbak Novri itu IPK-nya 4,5 gitu ya. Keren. Saya hormat sama Mbak Novri ya. Karena apa? IPK saya waktu kuliah hanya 3,34. S1 334, S2 334. Nggak ada peningkatan Mbak Novri. Tapi kalau saya cek Mbak Novri itu IPK-nya kok 4,5 itu keren. Saya hormat langsung. Hormat, Greg, siap. Nah, kan gitu. Tapi itu yang terjadi di sekeliling kita. Bapak Ibu dosen memberi skor sekarang nggak ada kok. Skor C itu nggak ada. Minimal B. IPK anak-anak itu tak cek, itu rata-rata kumlot semua. Zaman saya itu kemelut semua gitu ya. Nah ini kan beda zaman kolonial dengan zaman milenial. Sehingga proses ini yang kita inginkan. Tetapi beda juga. Motivasi dan girohnya anak zaman dulu dengan saya zaman Mbak Novri beda. Zaman saya nunggu Bu Nur Hayati sebagai dosen pembimbing saya datang pagi sampai sore, Bu Nur nggak datang, ya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ini ujian untuk meraih sukses gitu. Sekarang anak-anaknya, Pak Romadi bisa ke kampus hari ini. Satu. Yang kedua, Pak Romadi saya bisa konsultasi. Ya silakan, Bapak sudah di kampus sejak pagi tadi. Waduh Pak, saya belum mandi, rumah saya di Semarang, mohon ditunggu ya Pak, kira-kira 1 jam 2 jam ke depan. Itu anak-anak sekarang, beda memang. Nah, konteks-konteks itulah yang tentu harus kita bedakan, bagaimana mengintegrasikan kompetensi hard skill, soft skill yang kita bekalkan mereka. Maka harapannya ada program magang, ada program MBKM, ada program yang nanti kompetensi yang dimiliki mereka lulus itu dengan sertifikat kompetensi dari BNSNP. Ada sertifikat editor, penulis, penyelia dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan LSP level 1 dimiliki oleh kampus dalam konteks Merdeka Belajar ini. Ini program pemerintah yang sudah Bapak Ibu jalankan saat ini. Ini capaian yang tentu Bapak Ibu ingin wujudkan dalam pencapaian kurikulum. Ini semua sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan. Hanya saja Bapak Ibu perlu petakan mana yang menghasilkan capaian kinerja. Bapak Ibu cek sekarang ya. Tempat saya saja, mohon maaf, UNS itu setiap bulan wisuda 1.000 orang. Berarti kalau 1 tahun itu 12.000 lulusan kita. Coba cek Unsri, wisuda berapa kali, setiap wisuda berapa ribu. Itu baru UNS sama Unsri. Belum lagi yang Jogja, belum yang Jakarta, belum yang Surabaya. Maka sekarang ini sekian persen pengangguran tak kentara dari sarjana itu berkeliaran menjelajahi semesta di Indonesia. Nah, ini PR buat kita. Nah, ini yang diharapkan. Kurikulum kita harus bisa membuka ruang-ruang kita. Saya selalu pesan pada Kaprodi, saya selalu pesan pada dosen-dosen, saya selalu pesan pada mahasiswa. Biasanya kalau Mbak Novri menanyai mahasiswa habis wisuda atau buka prodi menanyai mahasiswa habis wisuda kan gini, loh Mbak Niken Salindri, Mbak Niken Salindri gitu. Kalau saya sebut Niken Salindri, Mbak Novri mesti senyum-senyum. Selendang biru sing ana neng pundakmu, ya. Rang lalekke hatiku marang awakmu, kan gitu. Nah, karena apa? Niken Salindri lulus ditanya Mbak Novri, loh Mbak, setelah ini kemana? Gitu. Setelah ini kerja di mana? Kan gitu. Saya selalu pesan pada mahasiswa, balik pertanyaannya pada Bapak Ibu dosen, Bu, Pak, bisa main ke perusahaan saya kapan ya Bu? Keren gitu. Jadi anak-anak harus sudah mulai di semester 5 ke atas itu diarahkan mulai membangun perusahaan-perusahaan. Mereka bisa melakukan, membuat wirausaha literasi bidang penerbitan, wirausaha literasi bidang media, wirausaha literasi bidang editing dan penerjemahan, wirausaha literasi dalam bidang dari 6 literasi dasar itu. Ini bagian upaya itu. Saya selalu tekankan mereka, jangan menunggu dosen-dosen bertanya setelah ini mau kemana, tapi sodorkan dulu, Bapak Ibu main ke perusahaan saya kapan ya? Loh,
Kamu udah punya perasaan, Dek? Iya, Bu. Saya ini sekarang dirjen loh, Bu. Loh, kok dirjen? Direktur Ijen, Bu. Karena direkturnya saya, marketingnya saya, bagian HRD SDM saya, bagian produksi saya, bagian pengepakan juga saya, Bu. Jadi saya itu dirjen, Bu. Tapi nggak apa-apa, Bu. Loh, nama PT-mu apa? PT Kolang Kaling, Bu. Keren, tepuk tangan. Ini keren. Ini yang harus dihasilkan oleh anak didik kita. Maka ketika mereka sudah punya wirausaha bidang literasi dalam bidang penerbitan atau membuat quote atau yang lain sebagainya, itu dihasilkan dari target yang kita wujudkan dalam MBKM 8 komponen ini. Atau Bapak Ibu punya program-program lain lagi. Contoh yang tempat saya itu, kalau mata kuliah jurnalistik, penyuntingan, penyiaran itu magang semua. Mereka bisa magang untuk mata kuliah yang lain di berbagai industri terkait. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya contohkan ini. Ini adalah program-program yang diharapkan oleh pemerintah. Mereka, Bapak Ibu bandingkan, jangan sampai anak kita lulusan S1 kalah dengan anak-anak mereka, anak-anak ini yang mereka berbasis proyek, nganggur, lalu berkumpul, jadilah miliarder seperti ini. Lihat, nek sampai kalah, wah malu kita. Mereka membeli mobil, motor, hingga melunasi hutang orang tuanya. Nih, keren kan? Loh, saya jadi dosen belum bisa beli mobil kayak gitu loh. Ini anak-anak nganggur, berbasis proyek, jadilah ini. Hampir sama dengan dusun lainnya. Namun yang membedakan dusun kosong dengan dusun lainnya adalah keberadaan mobil dan motor keluaran terbaru. Kendaraan mewah ini diketahui milik para pemuda dusun. Mereka sukses membeli barang mahal dari hasil sebagai YouTuber. Ya, sejak beberapa bulan terakhir, para pemuda dusun kosong berubah menjadi jutawan. Padahal sebelumnya mereka dikenal sebagai pemuda pengangguran. Tak hanya membeli kendaraan mewah, beberapa pemuda pun mampu melunasi hutang orang tuanya. Pertama, berhasil membahagiakan orang tua, terus melunasi semua hutang orang tua, dan juga bisa beli mobil, motor, dan juga alhamdulillah bisa buat rumah. Keren kan? Jadi ini yang diharapkan. Jangan sampai mahasiswa kita, lulusan kita itu kalah dengan mereka. Apakah semua harus jadi YouTuber? Tidak. Bapak Ibu cek, saya tidak mau kalah dengan mereka. Saya menjadi contoh dan teladan untuk mahasiswa-mahasiswa saya. Maka saya juga buat channel YouTube. Bapak Ibu bisa cek kanal YouTube saya, M. Rohmadi Ratulisa. Nah, M. Rohmadi Ratulisa itu sekarang subscribernya lumayan juga, 4,19. Lumayan. Itu 1 bulan sudah naik, hanya untuk makan 1 bulan itu udah lebih itu. Artinya apa? Dalam konteks ini kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak zaman kolonial dan anak zaman milenial ini juga harus bisa bersanding. Bukan menjadi lawan tapi menjadi kawan. Teknologi bukan jadi kawan tapi jadi lawan, itu salah. Tapi harus jadi kawan. Kita bandingkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat, kenapa ini harus dilakukan? Pemerintah bergerak seperti ini. Peran guru dan dosen abad 21 dinantikan multi generasi NKRI. Bapak Ibu kalau lihat yang lagi viral kemarin, Bu DPR RI yang memarahi Pak Menteri dan jajarannya, ini PR buat kita semua loh sebenarnya kondisinya. Artinya memang segalanya selama ini kan tidak harus selalu bergantung dengan anggaran, tetapi bagaimana kita mampu memiliki visi untuk membangun NKRI tertinggal di daerah kita masing-masing. Kita lihat basis digital. Apakah di antara kita ada yang seperti ini? Contoh Mbak Aprianti. Mbak Aprianti itu saya lihat kepada Pak Yosep di sampingnya WA-an, padahal bisa ngobrol. Mas Yosep, gimana setelah ini kalau kita bakso nanti kita makan pempek ya? Ngomong langsung bisa. Tapi ternyata mereka pilih WA-an karena teknologi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Real, nggak apa-apa, itu manusiawi. Tetapi bagaimana kita mampu mengemas itu menjadi nilai kebermanfaatan yang tinggi. Karena dalam konteks ini Bapak Ibu, keterampilan abad 21, Formula 4C ini penting. Maka kita ingat kembali, Forum Ekonomi Dunia tahun 2015 itu telah mengajak dan mengharuskan generasi abad 21, guru-guru abad 21 menguasai Formula 4C. Berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Karena apa? Itu menjadi modal dasar mereka untuk masuk ke dunia abad 21. Sekarang ini Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu masuk ke berbagai wilayah, masuk tol, ini tentu sudah tidak ada penjaganya, kita hanya nempel saja. Kita mau menghidupkan, mematikan lampu, kita sudah pakai HP bisa, nggak usah ada saklarnya.
itu sudah bisa kita mainkan, kita setting, itu keren banget. Ini program. Dulu saya membayangkan itu ada mobil tanpa disentuh bisa ngunci sendiri. Ternyata sekarang sudah ada seperti itu. Cukup kita ngomong. Dulu saya mau nulis, kadang malas ngetik. Sekarang cukup ngomong, dia bisa nulis sendiri, ngetik sendiri. Keren kan? Lah, inilah yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jangan sampai saat ini Bapak Ibu di kelas memberikan kuliah itu yang basisnya Bapak Ibu inginkan, tapi harus dicek basisnya apa yang dibutuhkan mereka. Sehingga kualitas karakternya terjaga, terpenuhi, kompetensinya terpenuhi, hard skill, soft skill, literasi dasar 6, literasi dasar terpenuhi. Sehingga itu integrasi dari kolaborasi antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sumber literasi yang terjaga. Dan itulah yang harus dijaga dengan kurikulum ketercapaian. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, konsep ini yang dimiliki Bapak Guru, Bapak Ibu Guru, dari bagaimana RPP yang dijadikan model, sekarang menjadi model atau modul buku ajar yang Bapak Ibu acu, itu menjadi salah satu bagian modul yang tentu menjadi project. Sehingga apa? Proses project nyata ini nanti menjadi komitmen guru model yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang berinteraksi dalam konsep pembelajaran basis HOTS, kemudian literasi tercapai, karakternya tercapai. Sehingga apa? Perangkat-perangkat pendukung yang dimiliki Bapak Ibu ini akan menghasilkan guru yang profesional. Tapi yang terjadi saat ini, apapun kurikulumnya, Bapak Ibu harus miliki visi. Apapun kurikulumnya, tak peduli, tapi visi kelembagaan, visi seorang guru untuk menghasilkan SDM yang unggul, kreatif, inovatif, itu yang penting. Sehingga visi kelembagaan yang dimiliki ini maka akan terintegrasi. Kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi terintegrasi dalam 4 kompetensi inti: profesional, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Jadi, Bapak dan Ibu, kurikulumnya apapun, kurikulumnya berganti, menterinya berganti-ganti kurikulum, no problem. Karena apa? Bapak Ibu yang terpenting punya visi pribadi bagaimana menjadi guru profesional, unggul, kreatif, produktif, dan inspiratif. Ini yang terpenting. Sehingga kita bandingkan. Dua perbandingan, era dulu, zaman dulu Bapak Ibu ngalami ini. Pak Yosef saya kira ngalami. Kalau saya lihat Pak Yosef ini dari sini kelihatan muda sekali. Tentu ngalami hal semacam ini, ya. Nah, ini ngalami Pak Yosef pembelajaran yang berbasis seperti ini. Tapi nih Mbak Apri ketoknya ya sudah nggak ngalami Mbak Apri, karena kelihatan generasi Z ini. Bagus. Satu. Nih. Semua. Kita lihat. Ya, bagus. Lagi. Semua. Ambil. Ayo. Yang lain. Bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Iya. Nah, Lihat apa yang terjadi. Inilah yang disebut kesatuan. Jika bersatu akan kuat. Tetapi ketika sudah berdiri sendiri-sendiri, maka nih, the power of kepepet. Guru-guru kita dulu itu the power of kepepet, memanfaatkan semua media yang ada. Nah, inilah yang tentu Bapak Ibu lihat bandingannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu ingin menghasilkan kurikulum abad 21 yang sesuai kebutuhan dalam proses pembelajaran inovatif 21 berbasis teknologi dan juga menyesuaikan kebutuhan skill soft skill, tentu lihat ada peluang, pasti ada tantangan. Dan ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam konteks kita. Bandingkan yang diinginkan oleh pemerintah dan yang kita harapkan seperti ini. Nih, kurikulum Bapak Ibu harus sudah bisa mengarah ke sana. Nih, bandingannya dengan yang tadi. Tuh. Ini Pak Yosef kala muda. Kala muda Pak Yosef seperti ini kalau ngajar. Iya. Basisnya sudah notebook, bisa dicek kanan kiri berapa, semua basis online, basis sistem, basis aplikasi semua. Sehingga titik temunya bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke, nanti kita diskusikan yang seperti ini. Paling tidak Bapak Ibu, saya ingin kurikulum Bapak Ibu itu bisa menjadi wadah untuk mahasiswa kita untuk bisa menghasilkan formula 4C yang dimiliki oleh mereka. Bagaimana berpikir kreatif, berpikir kritis, komunikatif, kolaboratif, yang itu akan menjadi kekuatan kita untuk nanti dikuatkan dengan konsep gotong royong dan penguasaan IT, penguasaan bahasa asing, yang nantinya itu terintegrasi. Mereka akan memiliki kompetensi hard skill dan soft skill yang unggul.
Itu sarjana yang kita hasilkan. Jadi kalau sudah seperti itu nggak bakalan. Maka kenapa sekarang guru-guru ini, mohon maaf, yang jadi tumpuan adalah guru-guru yang muda. Dek, Mbak Apri, tolong semua dikerjakan ya Mbak. Nanti pokoknya butuhmu berapa, bilang sama Bapak. Ya kan gitu. Sehingga yang sepuh-sepuh ini kadang menjadi kelelahan, dan mereka banyak ketika saya uji petik ke lapangan, mereka mengatakan, Pak Romadi, saya pilih pensiun saja kalau seperti ini. Tiap hari dituntut suruh upload kayak gini toh Pak Romadi gitu. Nah itu guru-guru kita semua menderita kayak gitu. Tetapi bagi guru-guru yang sekarang, anak-anak sekarang itu sudah memiliki keterampilan abad 21 yang tentu berbeda karena eranya masa transisi. Nah, ini yang diinginkan, yang harus dicakup dalam kurikulum Bapak Ibu. Mewadahi itu, tidak lagi berbasis kolonial, tapi berbasis visioner ke teknologi, berbasis orientasi bagaimana menghasilkan anak unggul. Nah, terakhir kita lihat dalam konteks ini yang nanti kita diskusikan, kurikulum Bapak Ibu harus dihasilkan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Bagaimana SN Dikti yang sudah diluncurkan, Permendikbud 2003 yang diluncurkan, Permen 53. Ini menjadi acuan bagaimana kita menghasilkan kurikulum yang bisa memenuhi kebutuhan di lapangan. Sehingga nantinya ini semua konteks-konteks yang